Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Bambang Hadi Susanto. Saya adalah guru SMP Negeri 1 Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 di Universitas PGRI Mahadewa, Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 dengan mengambil materi mengidentifikasi unsur-unsur membangun teks puisi. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Bahagia? Bahagia lahir dan batin ya? Alhamdulillah. Oke, kalau begitu selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Coba untuk anak-anakku seperti biasa tangannya kita tengadahkan untuk meminta kepada Sang Pencipta ya. Semoga pembelajaran kita hari ini ya dirahmati oleh Allah, dimudahkan, dilancarkan ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin petugas untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Mbak Inayah. Berdiri. Ya, berdiri. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, tadi saya ingin memunculkan rasa nasionalisme, cinta tanah air ya. Tanah air kita adalah Indonesia. Oke, selanjutnya saya ingin cek kehadiran dulu dari anak-anakku kelas 8C ya, yang saya panggil nanti ya bilang hadir gitu ya, ambil angkat tangan. Ahmad Adrian ya. Ahmad Afrilian ya. Anas Farkan ya. Dinda Elviana Galang Hinggar ya. Hadir. Oke, berarti semuanya hadir. Alhamdulillah ya, sehat-sehat semuanya. Berarti sehingga kita bisa bertemu di sini dan bertatap muka untuk belajar ya di kelas 8C ini bersama saya dalam pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Baik. Selanjutnya sebelum kita mulai, tentunya juga kerapian itu penting untuk mendisiplinkan kalian ya, agar kita semuanya nanti bisa apa ya, mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh sekolah. Coba semuanya berdiri. Dicek sendiri-sendiri. Mungkin ada yang kurang lengkap lah. Satu kurang lengkap si apa? Galang silakan. Yang belum dipakai dasinya Galang ya. Ya, silakan dipakai dasinya Galang. Nah, dipakai dasinya Galang. Oke. Ya, yang sudah selesai bisa duduk. Ya. Oke, dipakai terus aja Galang ya. Itu. Galang, besok setiap pelajaran harus dipakai ya dasinya ya. Jangan sampai lupa. Hari ini kenapa lupa?
Iya, ya gak apa-apa wes. Pak Bambang maafkan. Pak Bambang kan pemaaf, iya tidak? Oke, dipakai. Kalau semuanya tertib, ya semuanya tertib seperti ini, ya bagus. Ya, kalau ada yang lupa, maka kita ingatkan. Manusia itu memang tempatnya lupa. Tetapi kalau lupa terus itu namanya audzubillah, ya jangan sampai. Ya, oke. Sudah selesai galang ya? Kalau sudah dirapikan lehernya, nah, dirapikan lehernya. Sudah, kalau sudah, sebelumnya saya ingin kita persepsi dulu, kita mengingat dulu materi sebelum Pak Bambang hari ini apa? Mengenai apa? Yang keras? Berita. Berita. Di dalam berita itu ada apa? Ada apa dalam berita? Reza, berita adalah apa? Pengertian berita? Suatu informasi yang mengandung unsur 5W+1H. 5W plus 1H, oke. Dalam 5W plus 1H itu ada kalimat-kalimatnya tidak? Ada tidak kalimatnya? Oke, ada kalimatnya. Kalimat dalam berita itu kan berupa kalimat fakta. Kalimat fakta itu adalah kalimat yang benar-benar terjadi, ya kan? Nah, materi yang nanti akan kita pelajari ini agak sedikit berbeda. Di sini bukan kalimat fakta, tapi adalah kalimat-kalimat yang indah. Persamaannya sama-sama kalimat. Ada kalimatnya, tetapi kalau dalam berita itu kalimatnya harus berupa fakta, kejadian yang benar-benar terjadi. Kalau di sini nanti kita akan berbicara mengenai mengidentifikasi unsur-unsur teks puisi. Kamu tahu lagu-lagu yang sekarang hits, lagunya Cak Nan, Happy Asmara gitu kan ya. Itu kan dibuatnya lagu itu dari mana? Dari syair. Syair itu dari mana? Dari puisi. Dari puisi. Makanya kalau kita nanti ahli dalam puisi, siapa tahu nanti dari kelas 8C ini akan muncul penyanyi yang hebat, terkenal, nasional, mungkin malah mendunia. Siapa tahu? Kita kan nggak tahu. Ya, Allah yang tahu. Tetap berdoa, ya. Yang terbaik untuk kalian, ya, doa Bapak Ibu guru semuanya untuk kalian yang terbaik. Baik, ini adalah kamu lihat di layar, ya. Pada layar ini kita nanti akan belajar mengenai kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar dan dibaca. Itu nanti KD, kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Setelah itu kamu juga perlu tahu juga antara tujuan dari pembelajaran ini. Tujuannya adalah melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran inquiry dengan berbantuan salindia serta pemutaran video pembelajaran, ya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian puisi dengan kata-kata sendiri yang kreatif dan bertanggung jawab. Nah, menjelaskan pengertian puisi. Lalu yang kedua, peserta didik dapat juga mengidentifikasi unsur-unsur puisi yang didengar, dibaca dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Lah manfaatnya apa kita belajar puisi ini? Tadi sudah saya singgung. Manfaatnya adalah nanti kalian itu dapat mengungkapkan perasaan. Selama ini mungkin kalian ketika punya keinginan itu kan ada yang tidak terucap, ya sulit mengucapkan. Misalkan keinginan minta sesuatu kepada orang tua, misalkan mau mengucapkan itu kan sulit. Bapak, saya kepingin sepeda motor, kan sulit. Nah, tetapi kalau di sini di belajar puisi nanti kalian bisa mengungkapkan lewat tulisan. Lalu saya ingin pretest dulu sebelum memulainya. Saya ingin ngetes dulu kalian. Pengertian puisi itu apa? Saya yakin kalian pernah mendengar puisi. Baik ketika kamu kelas 7 dulu, ya, mungkin di SD atau mungkin buka-buka YouTube ada puisi gitu ya. Pengertian puisi. Siapa? Ada yang tahu? Pengertian puisi? Siapa yang tahu pengertian puisi? Puisi adalah tadi kata kuncinya adalah kalimat yang indah. Ya, berarti puisi adalah kalimat yang indah. Nah, terus ada yang sudah tahu puisi? Salah satu puisi karya sastrawan Indonesia. Siapa sastrawan? Atau mungkin kamu tahu salah satu saja dari penulis puisi? Ada yang tahu enggak? Belum tahu juga. Oke, kalau gitu kita
pelajari ya. Baik, anak-anak, saya beritahu dulu, nanti di akhir pembelajaran ini nanti ada post test. Post test ini apa? Post test ini nanti untuk mengukur kemampuan kalian hasil belajar pada pertemuan ini ya. Nanti nilainya berapa dari post test itu. Makanya perlu simak baik-baik nanti materi ini, kerjakan tugas LKPD-nya dengan baik ya. Otomatis nanti kamu akan dapat mengerjakan post test ya dengan baik dan sempurna. Post test nanti soalnya ada 5 ya. Kita masuk pada kegiatan inti. Oke, kita masuk kegiatan inti. Di kegiatan inti ini sebelum kita mulai ya, diawali dengan pembagian kelompok. Ya, pembagian kelompok sudah Pak Bambang buatkan di sini. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 sudah saya tata ya. Dari kalian satu kelompok itu heterogen ya. Ada yang saya ukur sudah kemampuan sudah saya ukur masing-masing. Jadi beda-beda kemampuannya satu kelompok. Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1 di sini. Nah, di sini kelompok 1. Oke. Nah, kelompok 2 di sini, kelompok 3 betul, kelompok 4 dan kelompok 5 yang terakhir. Nah, oke, sekali lagi pusatkan perhatian kalian pada pelajaran ini. Tadi kalian mungkin belum begitu mengenal ya, walaupun sudah tahu tapi kan belum begitu mengenal tentang puisi. Maka ini saya putarkan tayangan ya pembacaan puisi juara 1 lagi lomba puisi tingkat SMP, sama seperti kalian anak SMP juga ya. Kamu dengarkan baik. Bayangkan maju dan tidak. Kami sudah mencoba apa yang kami bisa. Kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4 sampai 5 itu nyawa. Sekarang kita masuk pada pelajaran ya, pengertian teks puisi. Oke, kita masuk. Semuanya fokus ya. Silakan kamu buka buku catatanmu, nanti bisa kamu catat hal-hal yang penting ya. Pengertian teks puisi. Tadi sudah di awal saya singgung mengenai puisi. Puisi adalah karangan yang mengungkapkan perasaan penulis dengan menggunakan kalimat-kalimat yang indah. Ya, jadi karangan yang mengungkapkan perasaan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang indah. Oke. Lalu kita lihat selanjutnya. Puisi itu terdiri dari bait. Ya, umumnya setiap bait itu ada 4 baris atau 4 larik di akhir kalimat. Jadi 5 kesamaan bunyi di akhir. Itu apa tujuannya? Agar lebih indah puisi itu. Puisi itu akan lebih indah karena adanya rima, irama, membacanya dengan nada tinggi rendah, ya, ada melodi tinggi rendah suara. Lalu berikutnya Majas juga begitu. Oke, lebih lengkapnya unsur membangun puisi. Ya, silakan kamu catat kalau kamu betul ini penting kamu catat ya. Kamu sudah SMP, sudah pinter, mana yang penting kamu catat sendiri. Nah. Berikutnya adalah tentang imaji. Imaji itu adalah susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi. Nah, dalam indera itu ada indera suara, penglihatan, perabaan atau sentuhan. Lalu berikutnya setelah imaji, kata konkret. Kata konkret di sini kata yang dapat ditangkap dengan indera kita. Semua itu pakai indera. Ya. Yang ditangkap dengan indera kita memungkinkan munculnya imaji, memungkinkan munculnya khayalan. Jadi ketika kita menangkap satu kata misalkan, kita muncul imaji, oh muncul khayalan. Contoh kata salju, ya. Cintaku bersamanya seperti salju, beku. Cintanya beku, mungkin karena tidak atau bertepuk sebelah tangan itu kan bisa beku gitu ya. Jadi salju, kata konkretnya salju itu beku.
Yang keempat adalah gaya bahasa. Pada gaya bahasa, penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Gaya bahasa disebut juga dengan majas. Nah, ada majas apa saja? Majas litotes, ironi, sinekdok, eufemisme, repetisi, anafora, pleonasme, antitesis, alusio, klimaks, antiklimaks, satir, parfrato, totem parte, dan paradok. Banyak sekali majasnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Berikutnya, yang kelima adalah rima atau irama. Rima atau irama ini adalah persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Nah, rima yang saya katakan tadi, misalkan rimanya itu ada di akhir ya persamaan bunyinya, yang a, mungkin i, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah rima. Berikutnya tipografi. Tipografi itu adalah bentuk. Bentuk itu juga bisa memunculkan keindahan puisi. Ada juga puisi itu ditulis dalam bentuk love. Nah, senenganmu kan love itu kan. Yang senyum berarti pernah mengalami love itu. Ya. Yang tidak senyum berarti ingin mengalami. Loh, semua orang kan tentu ingin mempunyai love ini kan. Wah, iya, itu aja malu. Untuk memantapkan apa yang tadi sudah saya terangkan, silakan bisa disaksikan. Bahasa dalam diri terdiri dari kata yang otomatis berlebihan dan kata diri. Bahasa dalam tidak berlebihan dan menjadi subjek yang digunakan. Contoh gaya bahasa dalam penggalan puisi berjudul Optimisme karya W.S. Sendra. Cinta kita berdua adalah istana dari kekuasaan. Angin telah membawa kedamaian. Oke, lalu setelah materi saya sampaikan dari sekian yang cukup lumayan gitu ya, tentu kalian sudah bisa memahami tentang mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi gitu ya. Sekarang saya bagikan lembar kerja. Ya, ini nanti kamu kerjakan. Ada di sini soal-soal ini kamu kerjakan dengan kelompok, bekerja kelompok, kerjasama yang baik. Ya, satu kelompok. Jelas ya, paham? Paham, oke. Saya bagikan tugasnya untuk dikerjakan. Ini ada berapa? 4. Nah. Nah. Ini, ya, silakan dibagi. Langkah kalian yang pertama, kalian kamu baca puisinya Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Semuanya membaca, ya. Lalu selesai membaca, kamu jawab pertanyaan yang ada di bawahnya, gitu ya. Dalam menjawab bagaimana Pak? Kamu jawab saja. Di sini kan kamu coba untuk ya menjawab. Silakan kamu, ini masa orientasi. Ya, kamu kenali dulu puisinya Sapardi Djoko Damono. Silakan. Saya beri waktu 2 menit. Oke, jika sudah, sekarang masuk pada yang kedua, merumuskan masalah. Ya. Silahkan kamu rumuskan masalah yang tertuang pada lembar kerja peserta didik itu. Ya, kamu rumuskan. Itu ada berapa masalah di situ? Ada 3 ya. Nah, silahkan kamu diskusikan. Ya, masalah itu kamu diskusikan. Nah, oke. Sudah dibaca tadi ya puisinya ya. Sudah. Oke, merumuskan masalah. Ada masalah? Bisa menjawab ya? Oke, sip. Bagus ya.
sudah kamu rumuskan masalahnya, kalau sudah kamu rumuskan masalahnya, sekarang kamu merumuskan hipotesisnya. Jadi kamu coba mencoba kamu jawab, ya. Hipotesis itu apa toh? Kamu mencoba menjawab dugaan-dugaan jawaban. Silakan kamu jawab saja. Nah, nanti Mas, dari dugaan jawaban itu nanti, ya, kamu diskusikan dengan temanmu. Gitu ya. Aku seperti ini gitu. Ya, enak, gitu ya. Oke. Ya, Alvin ya. Sehat? Sehat. Buka buku ini ya. Dugaan-dugaan kamu coba jawab gitu aja, ya. Apa ya ini jawabannya ya? Kamu jawab. Kamu diskusikan. Jawabanmu apa? Gak apa-apa. Kecuali kalau nanti post test tidak boleh, tapi kalau LKPD ini boleh, ya. Karena memang silakan bekerja sama. Engkel-engkel gak apa-apa, yang penting jangan sampai berlanjut. Nah, Res, gimana? Sudah selesai? Oh ya belum lah, Pak Abang salah bertanya. Baru ya Pak Abang kalau bilang sudah selesai. Ya Alfiana ya. Ya silakan dikerjakan. Oke. Marcelino, ya siap dikerjakan ya. Oke. Di sini. Taruh di jawabannya bisa ditaruh di sini. Ya. Ini kan ada, ini jawabannya ada, tempat-tempatnya kan sudah ada. Ya. Silakan kamu diskusikan. Ya. Nyempluk. Itu ya. Oke, sudah. Ya, dari dugaan-dugaan jawaban tadi kamu susun menjadi sebuah jawaban. Ya, susun menjadi sebuah jawaban. Oke. Dugaan-dugaan jawabanmu tadi, ya, itu kamu mengumpulkan data, kamu kumpulkan jadi satu, lalu kamu cari jawaban yang benar dengan menggunakan buku paket, buku referensi yang sudah kemarin Pak Abang suruh bawa itu ya. Silakan kamu buka itu jawabanmu, benar buka jawabanku ya. Nah, ya buka itu aja. Nanti kamu akan tahu. Silakan kamu sekarang setelah kamu kumpulkan data tadi, kamu uji, ya, menguji hipotesismu. Silakan kamu uji, diskusi dengan satu kelompok, ya. Kamu uji dari hasil jawabanmu tadi, kamu dengan kelompoknya benar tidak, ya. Nah, itu namanya menguji hipotesis, menguji jawabanmu, ya. Silakan kamu bandingkan dengan pekerjaan temanmu. Bandingkan dengan pekerjaan temanmu ya. Bandingkan dengan kerjaan temanmu. Nah, nggak apa-apa. Oke, bandingkan. Belajar piye padha gak? Nah, ada yang beda. Kalau yang beda nanti dari sumbernya tadi dibuka lagi. Gitu ya, dibuka lagi sumbernya. Oh iya ternyata inilah. Akhirnya kamu bisa menarik sebuah kesimpulan. Gitu ya. Setelah dari kumpulkan data, ya diuji datanya, terus menjadi ditarik kesimpulannya. Nah, menarik kesimpulan itu merupakan rangkaian dari sintak inquiry yang terakhir. Menarik kesimpulan. Oke. Silakan kamu tarik kesimpulan. Nah? Iya. Ya, tapi waktunya cepat-cepat ya, waktunya akan habis ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, silakan kamu tarik kesimpulan. Oke, sudah? Sudah. Setelah menarik kesimpulan, berarti kan kamu sudah punya jawaban, ya. Tadi sudah selesai untuk menarik kesimpulan bahwa pengertian dari puisi adalah apa? Pengertian puisi adalah karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan. Ya, betul. Oke. Baik, berarti sudah benar jawabanmu. Ya. Sekarang kumpulkan satu kelompok, silakan dikumpulkan. Jadikan satu nanti kan. Ya. Oke, semua sudah mengumpulkan. Oke, dengarkan anak-anakku. Lembar kerja peserta didik sudah kalian kerjakan. Sekarang kita masuk pada bagian penutup. Ya, pada bagian penutup ini, ya, kamu coba sedikit saya ingin merefleksi dari hasil pembelajaran yang pertemuan ini mengenai mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Ya. Puisi adalah, silakan coba saya kepengen Reza. Puisi adalah apa Reza? Puisi adalah karangan
Ya, kaidah kata-kata betul. Sudah bisa, berarti masuk. Sekarang unsur fisik puisi, unsur fisik. Ya, silahkan Hesti. Unsur fisik puisi, silahkan Naya. Iya. Silakan. Sebutkan saja satu apa? Ya. Ya, terus? Makna konotasi. Ya. Kata penambang. Ya. Imaji atau pencitraan. Ya. Oke. Lalu unsur batin puisi, Sania. Nah, sing banter gak apa-apa. Ayo saya kelompok ini siapa yang mewakili? Marwati, ya wes Marwati. Silakan dibaca Marwati. Unsur batin puisi. Kau tahu di bawah nggak apa-apa? Unsur batin, Iya, unsur batin puisi. tema, amanat, perasaan penyair, dan nada. Oke, ada 4. Betul sekali. Sekarang waktunya yang telah Pak Bambang janjikan di awal tadi, yaitu kita adakan post test. Pak Bambang akan membagikan soal post test. Ini kamu kerjakan sendiri-sendiri individu, tidak boleh bekerja sama. Ingat ya. Pulpennya sudah siap semuanya? Oke, saya bagikan. Ya, jawablah sesuai dengan kata apa? Hati nuranimu. Ini untuk mengukur nilai kamu nanti ya. Maka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nanti hasilnya ini nanti akan saya sampaikan ke orang tua kalian. Hasil post test ini. Nanti ini ada kolom tanda tangan orang tua, di bawahnya itu nanti mintakan tanda tangan orang tua setelah saya koreksi nilainya. Ya, sudah saya beri nilainya, nanti saya kembalikan kamu minta tanda tangan orang tua. Biar tahu nanti, oh anak saya nilainya sekian. Oke, waktunya sudah habis untuk tugas post testnya individu. Sekarang dikumpulkan, semua dikumpulkan satu kelompok dulu. Ya, nanti saya ambil. Oke. Baik, anak-anakku, coba dengarkan semuanya. Pertemuan berikutnya kita akan menyimpulkan isi puisi. Dari puisi yang sudah Pak Bambang sampaikan tadi, baik di layar maupun pada LKPD, itu nanti kamu sampaikan isinya. Di dalam puisi itu tentu ada isinya. Apa yang ingin disampaikan pengarang pada isi itulah, besok itu nanti kita bahas tuntas. Gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, kita berdoa dulu. Ya, silakan berdoa. Ya, bukunya bisa dikumpulkan, ditata ya, persiapan untuk berdoa. Setelah ditata bukunya, tangannya di atas meja seperti biasa. Ya, kita punya tata cara berdoa agar Allah mengabulkan keinginan-keinginan kita. Silakan tangannya ditengadahkan ke atas, lalu dimulai dipimpin oleh Reza. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, sekian yang bisa saya sampaikan. Salam untuk orang tua kalian. Dari Pak Abang cukup sekian ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bisa istirahat.
Ya, silakan.